Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Imam Asyari. Sengaja saya menampilkan satu gambar di depan layar ini. Ada yang kenal Bapak, Ibu? Nanti saya kenalkan. Oke, jadi ini adalah foto dari Alamanda. Alamanda itu adalah salah satu founder dari Gojek. Nah, Alamanda ini adalah orang yang membuat saya menerima menerima permintaan Pak Imam Asyari untuk mengisi fast talk di sini. Karena beberapa saat sebelum Pak Imam Asyari meminta saya untuk menyampaikan sesuatu di fast talk ini, saya baru saja mendengar podcast dari Alamanda ini tentang kisah hidupnya. Jadi ada satu ungkapan yang membuat keberanian saya menaik drastis. Jika kamu diberi tugas lebih, maka itu artinya kamu punya kesempatan lebih untuk upgrade skill gitu ya. Nah, itu saya jadikan pedoman untuk saya berani untuk tampil di fast talk ini bersama dengan Pak Julan, guru saya. Seandainya Pak Imam Asyari memintanya setelah saya bangun tidur, mungkin itu saya nggak berani untuk tampil di sini karena bayangannya udah macam-macam gitu ya. Oke. Nah, untuk siang hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya tentang cara saya mengelola project based learning lewat daring. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman yang saya alami di perkuliahan ya. Karena beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang bisa diperlakukan project based learning. Nah, dari awal saya memiliki asumsi bahwa mengajar tatap muka itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa bikin lelucon atau marah-marah tanpa distorsi. Jadi kalau tatap muka itu kita bisa melakukan ekspresi apapun terhadap mahasiswa kita. Tapi kalau di online kita terbatas macam-macam, terbatas ruang, terbatas waktu, terbatas peralatan gitu ya, terbatas segala-galanya. Maka mengajar tatap muka itu menyenangkan karena kita bisa bikin lelucon, bisa bikin marah-marah, bisa mengekspresikan apapun di kelas tanpa distorsi. Bayangkan kalau kita udah siapin joke lama-lama gitu di kuliah online meeting, tiba-tiba mikrofonnya mati gitu, kan nggak jadi lucu akhirnya. Nah maka dari itu kuliah tatap muka itu sebenarnya menyenangkan. Yang kedua, bisa merasakan resonansi emosi dengan mahasiswa. Jadi kalau kita mengajar di kelas itu kita bisa saling beresonansi frekuensinya. Jadi kalau ada anak yang matanya terlihat kosong itu kita tahu, oh ini tidak beresonansi di semangatnya dengan semangat kita ngajar di kelas. Jadi merasakan emosi di kelas itu sangat gampang dilakukan kalau kita melakukan perkuliahan secara tatap muka. Di online resonansi itu ada distorsi gitu ya. Banyak kendalanya. Yang ketiga, kuliah tatap muka itu nggak ribet. Nah, alasan-alasan yang tadi saya kemukakan itu sebenarnya adalah pembenar dari untuk menyatakan bahwa kuliah online itu sungguh ribet ternyata gitu ya. Tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Kalau dulu kan kita membayangkan kuliah online itu enak, bisa rebahan di rumah. Sambil kuliah, sambil rebahan, sambil kuliah, sambil sarungan dan lain sebagainya. Kita bisa santai gitu ya, sambil ngasih makan ikan, sambil nanam sayur gitu. Kita bisa melakukan kuliah online. Tapi ternyata di balik itu lama-lama fakta satu-satu terkuak bahwa kuliah online itu kita butuh nyiapin bahan sematang mungkin agar bisa tersampaikan dengan maksimal kepada mahasiswa dan seterusnya. Nah, fakta-fakta tentang kuliah online yang ribet itu satu-satu muncul. Akhirnya satu-satu perlahan-lahan tumbang. Pak Imam Asyari bikin video
5 kali tumbang. Kita bikin ngerekam video untuk mata kuliah dan sebagainya, 3 kali tumbang udah. Padahal kita harus menyampaikan itu selama 14 pekan gitu. Baru 5 pekan aja udah tumbang. Nah, maka memang kita perlu perlu strategi untuk kita melakukan perkuliahan secara online. Nah, prinsip yang saya pegang itu adalah mahasiswa harus tetap memperoleh dinamika pengalaman belajar dalam kondisi apapun. Itu bagi saya harga mati ya, karena tanpa mereka menemukan pengalaman belajar walaupun dalam jarak waktu gitu ya, jarak tempat gitu, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka nggak dapat sesuatu yang lebih yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang mahasiswa. Alasan yang lain kenapa saya terutama ya, saya harus melakukan hal baru dalam model-model perkuliahan yang saya lakukan itu adalah karena fase hidup sebagai mahasiswa adalah fase penting untuk melakukan eksplorasi diri. Saya sepakat sekali dengan tadi Pak Julan sampaikan 5% ilmu saya hanya diperoleh dari kuliah. 95%-nya adalah di luar. Itu kata-kata itu masih terngiang-ngiang dulu ketika saya diajar oleh Pak Julan. Tapi benar, melakukan eksplorasi diri itu tetap harus dilakukan walaupun mereka melakukan pembelajaran dari rumah. Karena ini penting sekali. Yang ketiga alasannya adalah hak mahasiswa untuk memperoleh tantangan itu tidak boleh hilang oleh perasaan kasihan dan toleransi. Jadi ada yang saya highlight itu kasihan dan toleransi yang kadang itu berlebihan. Jadi ini menurut saya yang saya alami, semakin kita toleransi kepada mahasiswa untuk gimana tugasnya, ya udahlah ini lagi pandemi, ini cukup sampai di sini aja gitu. Itu menurut saya toleransi yang terlalu berlebihan. Kita tidak tahu batas energi mahasiswa kita itu sampai mana kita nggak tahu. Jangan-jangan batas energi mereka itu lebih dari yang mereka duga gitu. Itu yang saya resapi. Karena beberapa hal yang saya alami di kelas itu menunjukkan hal yang seperti itu. Contohnya misalnya gini, saya banyak berdinamika dengan teman-teman di lab di ruang ekspresi itu. Ada satu anak yang semester sampai pada batas seharusnya dia bisa eksplorasi kemampuan mereka untuk development system itu udah oke gitu ya. Semester 5 kalau nggak salah di teknologi web lanjut gitu ya. Mereka belum move on gitu ya, belum move on. Saya lihat riwayat nilainya, Alpro dia jelek, matematika diskrit dia jelek, tech webnya dia jelek. Tapi ketika satu mata kuliah yang dia mencurahkan segala kemampuannya, sekarang dia menjadi programmer, bayangkan gitu. Alpro-nya C. Sekarang programmer saya bisa bilang paling baik seluruh mahasiswa SI sekarang. Ini kan ada satu paradoks ya. Ada satu paradoks yang mungkin kita bisa telusuri. Apa ada yang salah dengan pola-pola kita dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa kita? Maka saya tadi katakan bahwa jangan-jangan kemampuan mahasiswa itu melebihi apa yang mereka tahu saat itu. Nah, itu tugas kita untuk mengeksplornya. Sepakat. Jangan kasihan, jangan toleransi. Jangan kasihan. ya boleh lah dikit lah ya, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau gitu kayak kejam banget itu ya. Ya terlalu kejam. Oke. Nah, saya punya kesimpulan dari beberapa pengalaman-pengalaman itu bahwa masalah adalah guru terbaik. Saya belajar itu karena yang pertama ini, dulu saya ketika jadi guru ya di sekolah itu, saya menemukan bahwa sebagian besar guru-guru di tempat saya mengajar itu 80% mereka disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mesin. Jadi kerjaan-kerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh mesin, dia kerjakan. 20%-nya itu digunakan untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebenarnya. Kerjaan manusia itu kan mendidik ya, mendidik. Maksudnya kerjaan guru itu kan mendidik.
secara emosional, secara penuh gitu ya, secara penuh. Administrasi itu kan hanya satu bagian dari pekerjaan formal ya. Nah, saya beranggapan waktu itu bahwa ini harus diatasi. Jadi pekerjaannya begitu-begitu itu ini bisa kok diatasi semuanya oleh mesin. Agar potensi atau kapasitas perhatian mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia sebagai guru itu lebih optimal. Dulu saya beranggapan seperti itu, maka saya lulusan pendidikan matematika, jadi tidak ada pelajaran coding. Ada satu mata kuliah coding dulu diajar oleh Pak Imam Priyadi. Saya dikenalkan coding di situ. Tapi setelah lulus, saya bikin ini, sistem informasi akademik sekolahan. Nggak tahu itu bikinnya dari mana, saya nggak tahu. Pokoknya eksplorasi macam-macam dari mana-mana. Akhirnya saya bikin ini adalah sistem informasi pertama yang saya bikin dulu ketika saya menjadi guru di sekolah menengah. Tapi saya mengalami bahwa masalah itu adalah guru terbaik. Ini bukan hanya untuk sekedar eksplorasi, karena saya belajar itu ada goal yang pasti. Goalnya adalah saya pengen mengatasi masalah guru-guru yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang seharusnya bisa diatasi mesin. Maka saya bikin mesinnya biar mereka fokus pada kegiatan-kegiatan mengajar. Ini masalah yang lain. Ini anak-anak kelas 2 SMP dulu, kelas 1 SMP. Waktu itu saya jadi robot. Karena saya pengen bidik satu event kejuaraan robotika tingkat SMP. Saya nggak bisa robot, di mata kuliah nggak diajari robot. Maka saya belajar apa itu robot. Saya pelajari betul-betul sampai saya bisa ngajari anak-anak untuk main robot, untuk ikut kejuaraan robotika dan seterusnya. Masalah adalah guru terbaik. Itu keyakinan sampai saat ini. Nah, makanya project based learning ini menjadi panduan mahasiswa dalam belajar menurut saya. Maka beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, walaupun tidak semuanya, kalau semuanya KO juga akhirnya. Hanya mata kuliah tertentu yang fokus untuk saya perlakukan sebagai project based learning. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa. Nah, model pembelajarannya yang saya lakukan adalah begini. Yang pertama, saya menyediakan sumber daya belajar yang komplit. Jadi saya memanfaatkan platform video di Udemy buat kita produksi video sendiri, satu seri belajar, saya masukkan ke Udemy. Kemudian saya bikin contoh proyek dilengkapi dengan video pembuatannya. Jadi saya bikin satu proyek jadi gitu ya, beserta video panduan untuk bagaimana cara membikinnya. Memang effortnya di awal luar biasa, karena saya harus bikin proyeknya, saya harus bikin materi videonya, kemudian dilengkapi dengan videonya. Saya ingat dulu kemarin beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Pak Ardiansyah, suami Ibu Ning itu. Ketika pembelajaran yang terbaik itu bagi Elon Musk itu adalah kasih mobil, kasih obengnya. Mereka bongkar sendiri, mereka tahu strukturnya dan sebagainya, mereka akan menyimpulkan sendiri bagaimana cara membuat mobil. Nah, saya pakai metode yang kira-kira kurang lebih sama seperti itu untuk development sistem di sistem informasi. Nah, saya bikin video Udemy, saya bikin contoh proyeknya lengkap, saya buatkan video tutorialnya. Saya pengen mereka punya contoh project yang harus mereka kerjakan, dan itu menjadi guidance dia dalam mengerjakan project dia. Yang kedua, dalam project based learning yang saya lakukan itu, saya memasukkan tantangan di dalamnya. Nah, tantangan itu diperlakukan ke proyek kelompok. Jadi di kelas itu saya bikin kelompok-kelompok gitu ya. Nah, saya berikan proyek, setiap kelompok harus menyelesaikan satu proyek tertentu ya selama satu semester. Kemudian yang ketiga, ada aspek pengawasan. Jadi pengawasan bagaimana mahasiswa mengerjakan proyek tersebut, kemudian kita awasi. Gimana caranya? Kita memanfaatkan GitLab
untuk mengawasi pergerakan proyek dari teman-teman mahasiswa. Nanti saya tunjukkan bagaimana GitLab bekerja untuk mengawasi proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian asisten praktikum ini apa ya? Ini sangat membantu ya. Asisten praktikum sangat membantu. Kemudian ada presentasi kemajuan, presentase maksudnya, kemajuan. Jadi kemajuan dari proyek ke proyek dicatat oleh asisten praktikum untuk kita ketahui bersama. Jadi antara tim satu dengan tim lainnya tahu pergerakan pengerjaan proyek semua kelas. Yang keempat, evaluasinya. Jadi evaluasinya itu saya manfaatkan Google Quiz, kemudian ada presentasi akhir ya dalam bentuk oral presentation penggunaan Google Meet. Jadi tidak setiap pekan saya lakukan Google Meet, hanya pada poin-poin tertentu ketika saya harus memastikan bahwa proyek itu berjalan dengan lancar. Kemudian pameran proyek. Pameran proyek ini nanti ada sampelnya yang saya sampaikan. Nah, yang pertama kita kupas dulu sumber daya belajar yang saya produksi ya. Yang pertama sumber daya belajar itu saya pakai channel di Udemy. Nah, Udemy ini kita harus punya satu paket video komplit gitu ya, satu paket video komplit untuk kita bisa publish di Udemy. Jadi kalau misalnya cuma satu video, dua video itu tidak bisa ya. Jadi harus satu video komplit pembelajaran mengajarkan tentang sesuatu. Kalau ini misalnya, ini pengantar rekayasa perangkat lunak untuk sistem informasi. Jadi saya bikin video komplit di Udemy, gratis akses, mahasiswa bisa melakukan pembelajaran kapan saja, di mana saja. Ini saya gunakan untuk membidik aspek pengetahuan mereka. Di aspek pengetahuan, kita bidik pakai Udemy, video-video yang saya produksi menggunakan beberapa cara. Nah, di Udemy ada beberapa aktivitas pembelajaran yang bisa kita pantau. Yang pertama, ini contoh untuk pemberian tugas ya di Udemy itu. Jadi yang pertama, instruktur itu ngasih petunjuk penulisan di platform Udemy itu. Kemudian peserta memberikan tanggapan, kiriman, ada contoh instruktur, ada masukan. Jadi setiap tugas yang kita kasihkan itu, instruktur itu harus ngasih contoh solusinya. Yang benar itu kayak apa gitu. Jadi kalau biasanya yang dulu-dulu kan saya ngasih tugas tanpa ada panduan kebenarannya. Yang benar yang mana itu tidak jelas, jadi mahasiswa bingung juga akhirnya. Nah, kalau di sini wajib ada contoh instruktur untuk mereka menilai diri sendiri apakah jawaban mereka itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh instruktur atau tidak. Nah, kita juga bisa memberikan masukan, tapi masukan itu jarang saya lakukan. Oke, ini contoh aktivitas pembelajaran Udemy, statistik pembelajarannya. Jadi ada beberapa video. Ini ada, misalnya ini ada ditonton, ada 91 peserta, ditinggalkan 13%, kemudian jumlah yang ditonton ada 66%. Keterangannya, misalnya ditonton itu adalah peserta yang menonton selama lebih dari 15 menit. Kalau video kita misalnya ditonton lebih dari 15 menit, artinya itu ditonton. Jadi ditonton dari pesertanya tadi ada banyak ya, ada 140-an mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. 91 peserta dia sudah nonton. Nah, ini kita bisa memantau pergerakan atau feedback dari mahasiswa, apakah dia benar-benar nonton atau tidak. Jadi berapa persen sebenarnya yang nonton video kita gitu, kita bisa pantau lewat statistik yang diberikan oleh Udemy kepada kita sebagai instruktur. Kemudian ini jangkauan peserta. Saya nggak tahu ini sepertinya karena bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, tapi di sini ada yang akses dari Inggris, dari Spanyol, dari Portugis, dari Vietnam. Mungkin adalah orang Indonesia yang lagi kerja di Amerika, lagi kerja di India, lagi kerja di Mesir dan sebagainya. Tapi menurut saya ini salah satu strategi ya untuk kita mengenalkan institusi kepada global, kepada dunia global. Karena kalau saya lihat di Udemy itu yang baru main di Udemy itu Bina Nusantara, BINUS.
Jadi kalau kita cari universitas yang pakai platform di Udemy itu baru Bina Nusantara, BINUS. Banyak sekali kursusnya mereka itu. Ada beberapa dosen-dosen yang mereka bikin course, dimasukkan ke Udemy. Salah satunya ternyata itu branding juga. Nah, kita belum main di situ. Nah, sumber daya belajar untuk contoh proyek dan video pembuatan, ini ada dua platform yang saya gunakan. Yang pertama adalah GitLab, yang kedua adalah YouTube. GitLab ini adalah satu aplikasi untuk penyimpanan file project di cloud. Jadi, saya wajibkan mereka mengumpulkan di GitLab karena untuk menghindari beberapa hal yang biasa digunakan sebagai alasan bagi mahasiswa. Mahasiswa, gimana? Udah selesai belum? Laptopnya mati, Pak. Filenya hilang, Pak. Dan lain sebagainya. Kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan device mereka. Maka saya wajibkan mereka naruh project mereka di GitLab. Tidak ada alasan lagi laptop hilang, dicuri, kebakaran, dan lain sebagainya. Filenya aman tersimpan di GitLab selama GitLab-nya masih hidup. Yang kedua di YouTube. Channel YouTube ini adalah untuk mengimbangi, jadi project lengkapnya di GitLab. Kemudian YouTube-nya itu bagaimana cara bikin dari nol sampai akhir. Dari project belum jadi sama sekali sampai project itu jadi. Jadi runtut ya. Ini videonya ada 2 jam untuk satu project. Jadi udah saya bikin aja, ngomong aja. 2 jam, mereka udah punya bayangan saya. Dengan saya bikin ini mereka punya contoh yang jadi, yang bisa mereka jadikan panduan untuk mereka mengerjakan project untuk kasus-kasus yang mereka tangani. Oke. Ini contoh dari video-video yang saya produksi untuk mendukung praktikum. Jadi ini saya pakai YouTube karena produksinya berkala. Kalau Udemy nggak bisa berkala, kalau YouTube kan bisa 1 minggu upload gitu ya. Ini ada beberapa seri. Kalau ini seri belajar Angular. Kalau Bapak Ibu belum subscribe, silahkan like and subscribe. Nah, subscribernya belum nyampe 1000 soalnya. Ini baru berapa ini? Baru 600, kalah sama Pak Imam Riyadi. Pak Imam Riyadi ini subscribernya udah 3000. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Imam Riyadi. Oke, nah sekarang saya akan kasih tahu alat pembuatan video pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya pakai ini. Alat perang utamanya ini. Handphone harganya 2.500.000. Handphone Samsung. Ini harganya 28.000. Itu yang tersedia di situ. Ini clip on mic, harganya 15.000. Murah meriah untuk bikin produksi video, murah meriah ini. Nah, ini device-nya. Kemudian software-nya ini. Nah, software-nya ini. Jadi saya pakai 3 software ini. Yang pertama adalah Simple Screen Recorder, logonya ini. Nanti. Kemudian yang kedua adalah OBS Studio. Ini OBS Studio, Simple Screen Recorder. Kemudian ini Shotcut, itu untuk video editornya. Video editornya itu untuk motong-motong aja. Jadi kalau misalnya kita presentasi ada beribet-beribet gitu dipotong aja biar to the point nanti akhirnya. Oke, ini gratis. Ubuntu saya juga gratis. Insya Allah berkah. Beberapa gaya video untuk pembelajaran kira-kira gini. Nah, ini editornya WGIG itu di belakang orangnya sama Agung. Kalau ini produksinya kira-kira begini. Presenternya ini direkam pakai kamera. Background video belakangnya itu kita rekam dengan screencast-nya tadi, simple screen atau OBS. Kemudian ini pakai green screen-nya dihilangin, tempelkan orangnya di sini. Saya mengamati sebenarnya lagi mengamati untuk tipe-tipe konten yang sifatnya tutorial. Saya mengamati itu lebih efektif menggunakan pola yang seperti ini karena ada interaksi antara orang itu dengan penonton. Jadi kalau tidak ada orangnya itu kadang-kadang tidak menarik gitu. Ya walaupun nggak cakep-cakep amat tapi ada orangnya, bisa berinteraksi gitu. kelihatan ini beneran gitu ya. Kelihatan ada orang yang ngomong gitu. Jadi kalau nggak ada ininya kayak sepi gitu. Sepi, apalagi kalau kita lagi proses yang membutuhkan agak waktu dikit lama gitu ya. Itu nanti
bengong aja ya penontonnya di depan. Nah, itu pola yang pertama gitu. Pola yang kedua, kalau saya tidak sempat ke studio untuk merekam, saya rekam di rumah. Kalau ini full pakai OBS Studio. Jadi OBS kita atur, kameranya taruh sini, ini udah di OBS semuanya. Screen-screen yang mau kita tampilkan itu di mana aja, kita atur semuanya seperti halnya studio TV sebenarnya. Nah, kemudian kita rekam udah ngomong rekam aja dalam begitu. Selesai simpen, baru dipotong-potong. Yang beribet-beribet, yang bagus nggak bagus itu langsung dipotong-potong, udah upload. Itu udah cukup untuk menyampaikan informasi tentang apa yang pengen kita sampaikan. Nah, itu tipe yang kedua. Saya punya 3 style. Oh, udah. Style satunya lupa. Kesimpulan saya dari produksi video di beberapa 1 semester kemarin itu sampai sekarang itu adalah limitasi itu energi bagi saya. Jadi saya harus putar otak gimana caranya saya bisa produksi sesuatu dengan alat-alat yang saya punya. Ya tadi misalnya alat-alat itu kan harganya murah-murah ya. Handphone udah ada. Saya nambah clip on mic gitu ya sama standing kamera itu udah cukup. Maka bagi saya limitasi itu adalah energi. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kita mengelola aktivitas mahasiswa. Yang pertama, kita buat tim maksimal terdiri dari 5 mahasiswa. Saya belajar dari Pak Imam, kalau yang ini. Tim jangan banyak-banyak, maksimal 5. Karena kalau lebih banyak, nanti banyak yang nganggur. Kalau terlalu sedikit, nanti terlalu berat. Yang pas itu 5, 3 sampai 5. Kalau 2 timnya itu tidak kelihatan ya, kerja timnya itu nggak kelihatan. 3 kerja timnya udah oke lah ya, maksimal 5. Kemudian tugas proyek pada tim yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 semester. Maka kita kemarin saya kolaborasi dengan Buning itu bikin proyek yang kira-kira selesai di 1 semester untuk 2 mata kuliah itu. Kemarin kita coba kolaborasi antara mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan ATSI itu apa? Analisis Desain Sistem Informasi. Kita coba kolaborasi kemarin. Hasilnya nanti. Nah, pengawasan sekarang. Pengawasan dilakukan menggunakan tools GitLab. Prosedurnya begini. Jadi perencanaan proyek dibuat menggunakan milestones. Jadi di GitLab itu nanti ada istilah milestones untuk merancang tahapan-tahapan pengerjaan proyek. Kemudian setiap pekerjaan didokumentasikan dengan menuliskan isu. Jadi di GitLab itu ada istilah milestone, ada istilah issue. Issue itu adalah pekerjaan apa untuk siapa. Jadi tim itu akan mengelola pekerjaannya apa saja dan diberikan kepada siapa. Nanti terlihat milestone-nya dia udah berapa persen yang ngerjakan siapa aja. Dinamika perubahan-perubahan data GitLab kita bisa pantau. Makanya daripada saya mantau di Google Meet misalnya gitu ya, yang kadang-kadang ditinggal tidur, kadang-kadang ditinggal pergi, sessionnya udah habis, masih nongol di situ gitu ya. Itu bagi saya lebih seneng pakai GitLab ini karena yang kita amati to the point pada pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pemantauan kemajuan proyek itu dilakukan dengan cara presentasi. Presentasi tidak tiap hari, paling 1 semester itu di awal itu tidak tiap pekan ya, tapi di akhir menjelang proyek itu selesai kita lakukan presentasi tiap pekan. Jadi tiap pekan asisten praktikum masuk ke ruang presentasi, mereka lapor. Satu kelompok paling tidak sampai setengah jam, paling 10 menit, 5 sampai 10 menit mereka presentasi, kita udah nangkep mereka udah selesai mengerjakan proyek atau belum. Jadi tidak, kalau kita dibantu oleh asisten praktikum yang cukup, itu tidak akan terlalu berat bagi kita sebagai dosen. Kemudian pemantauan kemajuan proyek itu dilakukan oleh asisten praktikum, tadi sudah saya singgung sampaikan. Oke, ini adalah contoh milestones yang di GitLab. Jadi ini milestone ini tahapan pengerjaan proyek. Nanti ada persentasenya, dia sudah komplit berapa persen gitu ya. Persentase itu dihitung dari isu yang mereka tentukan. Jadi kalau misalnya mereka menentukan isu pekerjaannya itu ada 5, yang selesai udah berapa ini? Jadi kan kalau udah selesai mereka close issue berarti proyek itu udah dikerjakan. Nah, saya mantaunya dari sini pergerakannya itu dengan pengawasan
pengawasan yang ketat gitu ya, pengawasan yang ketat. Mereka mengerjakan proyek walaupun dengan ada yang lancar, ada yang terseok-seok, ada yang ya dinamikanya macam-macam lah ya. Tapi pada prinsipnya kita perlu cara untuk melakukan pengawasan yang saya lakukan menggunakan cara GitLab seperti ini. Tuh, kira-kira gitu. Ini contoh dari grafik aktivitas mahasiswa di GitLab yang bisa kita pantau. Jadi kita bisa tahu ini bulan apa dia banyak mengerjakan proyek mereka itu ya. Di bulan apa kelihatan. Jadi semakin banyak dia nge-push proyek, file-file gitu ya. Nah, semakin tinggi grafik mereka, pergerakan mereka itu. Ada juga yang ngakali misalnya gini, udah mau selesai proyeknya yang di-push sampai ratusan file di-push tiap hari. Jadi edit, nambah titik, di-push, nambah koma, di-push, ngedit, apalagi di-push lagi. Jadi kan statistiknya tinggi, tapi kelihatan tidak, yang mal-mal praktek itu pasti tidak biasa dan grafik akan kelihatan di grafik seperti ini. Oke. Kemudian ini contoh dari monitoring project setiap tim. Jadi sebelah kiri ini isinya tim, yang kanan ini adalah tahapan-tahapan pengembangannya, tahapan-tahapan projectnya ya, yang kita tentukan. Jadi ini yang isi adalah asisten praktikum. Jadi kelompok mana yang pergerakannya oke, kita kelihatan semuanya nih. Kayak melihat klasemen Liga Inggris gitu. Saya dan Buning tinggal pantau di sini, kemudian sesekali masuk ke dalam room untuk ngasih masukan, ngasih review dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kemudian ini, model evaluasinya. Evaluasi untuk aspek pengetahuan. Saya menggunakan Google Form yang saya create pakai Google Spreadsheet begini. Jadi saya coba pengen untuk pengen punya alat untuk evaluasi begini ya. Tiap banyak, saya bayangannya kayak TOEFL gitu ya. Jadi kayak TOEFL, tapi untuk aspek penguasaan mereka dalam pengembangan sistem informasi. Karena ada banyak itemnya, jadi kalau misalnya kita udah punya bank seperti ini gitu ya, bank seperti ini kita tinggal generate aja. Kita tinggal generate pakai scriptnya, jadi soal untuk mengukur pengetahuan. Pengetahuan ini disampaikan di mana materinya? Di Udemy tadi itu. Jadi Udemy saya pakai untuk pengetahuan, evaluasinya pakai ini, pakai Google Form. Kemudian evaluasi aspek keterampilannya dilakukan setiap pekan ya. Sekali presentasi itu tadi, kemudian presentasi proyek akhir dan pameran proyek. Pameran proyek kira-kira ini. Ini tahun 2020 yang kemarin kita laksanakan. Bentuknya adalah FIPEX, Final Project Exhibition. Itu isinya adalah tugas-tugas proyek di beberapa mata kuliah di sistem informasi. Ada PAP punya Pak Imam Sari, ada Regasa Pranatuna punya saya, ada Pak Arif itu ada teknologi web gitu ya. Dan macam-macam beberapa mata kuliah yang mereka menggunakan pendekatan proyek kita sajikan dalam FIPEX atau Final Project Exhibition. Nah, yang terakhir ini tahun terakhir kita coba untuk Final Project Exhibition virtual. Sudah siap semuanya tapi kelihatannya agak terkendala ya karena ini ada kendala-kendala teknis yang lainnya. Mungkin kita nanti akan di event yang lain mungkin kita launching sistem final project pameran virtual. Ini Pak Imam Sari lagi coba salah satu project dari teman-teman mahasiswa itu virtual reality. Virtual reality-nya ini kemarin untuk spot-spot wisata di Jogja. Jadi tampilkan virtual reality dan menyampaikan informasi-informasi yang tersedia di dalam virtual reality itu di ruang virtual. Ini salah satu proyek mahasiswa yang kita publish di Google Play Store. Jadi kita punya toko di Play Store, isinya salah satunya adalah aplikasi ruang ekspresi. Aplikasi ruang ekspresi ini untuk manajemen proyek di dalam lab ruang ekspresi. Isinya proyek-proyek semuanya. Kemudian ini ada aplikasi pesan aja. Ini juga produk dari awalnya adalah produk dari project base mata kuliah sebenarnya, tapi akhirnya jadi satu produk
ya walaupun belum digunakan orang, tapi setidaknya produknya udah muncul di sini. Setidaknya udah muncul. Ini behind the scene-nya. Ini ketika saya bareng teman-teman mahasiswa sebelum pandemi. Makanya setelah pandemi kita, yang ini belum teratasi. Kalau pengajaran insya Allah udah mulai punya pola ya. Tapi kalau yang proyek-proyek begini kita belum punya modelnya yang paling efisien ketika pandemi begini. Ini mereka kerjakan proyek. Ini kira-kira jam setengah 12 malam. Ini sama, ini menjelang launching aplikasi ruang ekspresi waktu itu. Nah, kesimpulannya terakhir, pembelajaran basis proyek itu cukup, menurut saya ya, cukup efektif untuk menggerakkan dinamika. Dinamika mahasiswa itu cukup digerakkan. Yang kedua, pembelajaran basis proyek itu untuk perkuliahan daring itu memerlukan sumber belajar yang lengkap. Effort kita itu, sumber belajarnya harus lengkap. Yang ketiga, sebaiknya diadakan contoh proyek. Ini juga tantangan juga. Dan yang bisa dibongkar-bongkar, biasanya saya bagikan di GitLab atau GitHub ya, contoh proyeknya itu. Jadi mereka bisa sedot kapan saja, bisa bongkar kapan saja. Kalau rusak, sedot lagi gitu ya. Yang udah di-download rusak itu, nanti dia clone lagi, udah beres lagi. Oke, yang keempat, contoh proyek sebaiknya dilengkapi dengan langkah-langkah pengerjaan atau tutorial ya, tutorial di YouTube atau dimanapun lah channel video yang bisa kita sampaikan. Kemudian progres pengerjaan proyek dipantau. Jadi proyek apapun, keren apapun, nanti kalau nggak dipantau mereka lepas sendiri-sendiri itu. Tidak, ya satu dua lah yang punya passion untuk mengerjakan proyek sampai selesai, tapi sebagian besar tidak, maka harus diimbangi dengan pemantauan. Yang keenam, progres pekerjaan proyek oleh kelompok ditayangkan secara transparan. Nilainya, progresnya, kemajuannya saya tayangkan transparan dalam halaman web gitu ya, biar mereka tahu, oh saya sendiri masih posisinya masih belum seperti teman-teman yang lain misalnya. Untuk kompetisi saja sebenarnya sih. Terakhir, kecepatan melebihi kesempurnaan, kebermanfaatan melebihi kepintaran. Saya sadar saya tidak sempurna, maka saya harus cepat. Saya sadar saya tidak pinter, maka harus manfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.